Baik saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya mengucapkan selamat pagi, shalom buat setiap saudara. Biarlah damai sukacita Allah boleh melawat, memberkati, memulihkan hidup setiap kita. Sebelum saya berbagi pengajaran firman Tuhan dengan saudara, mungkin saya dorong lagi saudara yang belum like, silakan like. Saya lihat tadi 1.300 sampai 1.400 ya, yang like cuma 350 sekian. Artinya 1.000 lebih yang belum kasih like. Kalau Anda memang merasa diberkati, kasih like, itu sangat membantu dari pihak YouTube untuk tahu akan dimunculkan kembali video ibadah ini. Sehingga banyak orang yang tidak tahu jadi tahu hari ini. Ketika mereka buka YouTube, lewat komen saudara, lewat sharing saudara, bagikan kepada yang lain. Supaya YouTube juga boleh memunculkan ibadah ini gitu ya, ditayangkan, sering ditayangkan begitu ya. Karena lewat like saudara itu sangat menolong. Lewat sharing Anda bagikan kepada keluarga saudara, ya baik di akun Facebook, karena juga banyak orang ketemu channel YouTube lewat akun Facebook. Ya, bagikan juga akun Facebook di grup-grup yang ada, supaya lebih banyak lagi orang berlipat ganda diberkati, dilawat Tuhan lewat ibadah ini. Anda yang biasa berbagi, terus berbagi saja. Setiap hari Anda jadi berkat. Saya pikir itu sesuatu yang indah ya, sesuatu yang luar biasa. Hidup kita tiap hari jadi berkat. Bagikan channel ibadah ini, akun Facebook dari YouTube channel GSPD Philadelphia Jombang kepada banyak orang, saudara ya. Tuhan berkati setiap saudara. Saya ulang sekali lagi, yang belum like kasih like. Sebetulnya saya rindu ya, sekali ibadah sebelum amin sudah 1.000 gitu ya. Tapi seringkali cuma 700, kadang 500, 800, nanti sore baru 1.000 gitu ya. Coba selesai ibadah 1.000 itu kan keren gitu, luar biasa. Ada bukan cuma menikmati ibadah, tapi ada juga jadi berkat gitu ya. Nah, pagi ini saya akan berbagi sharing sama saudara satu pengajaran firman Allah yang saya berikan judul penyembahan yang mengubah nasib. Penyembahan kita itu yang mengubah masa depan kita, keadaan kita. Seringkali orang meremehkan yang namanya pujian penyembahan. Nanti datang ibadah di gereja, nanti masuk ibadah di channel ibadah online waktu pas dengar firman. Saya mau tanya sama saudara, apakah menurut Anda apa benar ya? Anda berpikir bahwa yang penting dalam ibadah itu hanya mendengar firman, Tuhan berkata kepada kita. Itu namanya kita cuma mau menikmati Tuhan, menikmati perkataannya, menikmati hadiratnya. Ibadah itu bukan cuman kita yang menikmati Tuhan, tapi Tuhan itu rindu juga menikmati ibadah kita. Bagaimana caranya Tuhan bisa berkat pengurapannya utuh ya dari awal. Apakah Anda berpikir pada waktu kita pujian penyembahan kuasa kesembuhan tidak mengalir? Anda salah. Apakah Anda berpikir pada waktu kita menyembah memuji Tuhan itu kelegaan tidak bisa diberikan Tuhan? Justru kalau engkau dalam kesesakan, kapan kelegaan, ketentraman, ketenangan Anda terima? Waktu Anda memuji, waktu Anda menyembah, waktu Anda bersorak memanggil Tuhan dalam pujian. Tanpa kita lihat, tanpa kita sadari, tahu-tahu beban kita itu diangkat satu-satu di batin kita. Yang menekan jiwa kita diangkat satu persatu. Tahu-tahu selesai ibadah, Anda ngalami kelepasan, Anda ngalami kelegaan, takutnya hilang, cemasnya hilang, gentarnya hilang. Saya mau tanya, kapan itu terjadi? Ketika Anda praise and worship, ketika Anda memuji menyembah Dia. Makanya ibadah mesti komplit, jangan dipotong, jangan digunting-gunting ibadah. Jangan di-cut dari awal, memuji menyembah. Biasakan, perlu belajar, perlu melatih. Izinkan setiap kali kita ibadah, Tuhan menikmati ibadah kita lewat pujian penyembahan. Dan kita juga menikmati hadiratnya, menikmati firman-Nya komplit. Dan saya mau bicara satu hal yang penting. Penyembahan itu dahsyat kuasanya. Dia mengubah nasib setiap orang. Kita baca ayatnya. Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai ayat 6. Saya baca ayat yang ke-1, lanjutkan Anda ayat yang kedua, lalu 6-nya sama-sama saudara ya. Dengan roh yang bergelora kita terima ini firman Allah. Mazmur pasal 42 ayat 1. Begini kata firman. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani
Korah. Terus ayat yang kedua lanjut. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Lalu ayat yang ketiga, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ayat yang keempat, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Ayat yang 5 ya. Inilah yang hendak ku ingat, kata Korah, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ayat 6 sama-sama kita membacanya 1, 2, dan 3. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak Ibu Saudara, ayat ini ternyata Mazmur ini adalah Mazmur yang ditulis, yang diciptakan, yang dinyanyikan oleh Korah. Korah ini reputasinya luar biasa. Korah setelah zamannya kita perjanjian baru kita tahu orang ini luar biasa ya. Mazmur-mazmurnya itu, ini bahasa saya sih ya, hampir sederajat dengan Daud. Kata-katanya dalam. Kalau Anda membaca tulisan-tulisan Bani Korah, mungkin saya lebih tepat katakan Bani Korah, itu nyanyian-nyanyian mazmurnya, doanya, penyembahannya, itu menunjukkan kedalaman cintanya sangat dalam. Gelora kasih cintanya sangat dalam sama Tuhan. Padahal kita tahu, saya kasih pendahuluan dulu. Anda tahu siapa itu Bani Korah? Bani Korah, kalau kita bicara Bani Korah itu adalah keturunan pemberontak. Keturunan orang durjana yang dilaknat sama Tuhan. Jadi Bani Korah itu punya nenek moyang. Papa buyut nenek moyangnya di atasnya. Ya nenek moyang bapak di atasnya. Itu pemberontak sama Tuhan. Orang durjana. Orang-orang yang jahat berontak kepada Tuhan. Berontak kepada Musa. Anda kalau baca di Alkitab itu sampai dihukum loh. Nenek moyangnya Bani Korah itu dihukum sama Tuhan luar biasa. Bahasa yang sering kita kenal begitu tajam, dilaknat, dihukum sama Tuhan. Itu bukan sekedar gempa bumi. Memang sengaja Tuhan belah itu tanah. Itu yang namanya Korah bersekongkol dengan namanya Datan dan Abiram. Dengan 250 orang gengnya mereka. Itu ditelan hidup-hidup di tanah terbelah. Dikubur hidup-hidup sama Tuhan. Anda dengar ceritanya saja ngeri. Atau saya tunjukkan ayatnya, lihat. Mazmur Bani Korah dalam Bilangan pasal 26 ayat 9 sampai 11. Anda lihat gambar berikutnya ini. Nah ini saudara ya. Kalau Anda lihat Bilangan 26 ayat 9 sampai 11. Kita lihat di gambar itu mereka terbelah itu tanah. 250 orang gengnya semua Korah, Datan, Abiram dikubur hidup-hidup. Coba lihat ayat ini saya baca ya. Bilangan 26 ayat 9 sampai 11. Saya kasih background dulu sama saudara. Dan anak-anak Eliab ialah Nemuel, Datan dan Abiram. Jelas ya. Datan dan Abiram orang-orang yang dipilih oleh umat itu. Berarti seorang pemimpin Datan dan Abiram. Ialah orang-orang yang telah membantah Musa. Terjemahan lain berkata memberontak kepada Musa dan Harun dalam kumpulan Korah. Gengnya Korah. Boybandnya Korah. Ada Datan dan Abiram. Lalu ada siapa lagi dikatakan ketika mereka membantah Tuhan. Bukan cuma berontak membantah Musa. Tapi ayat ini jelas pengkalimatannya dikatakan mereka juga membantah berontaknya kepada Tuhan. Lihat ayat 10. Tetapi bumi dikatakan membuka mulutnya. Ya, menganga itu bumi, terbelah. Dan menelan mereka bersama-sama dengan Korah itu dan mereka itu berarti termasuk Datan Abiram. Ketika kumpulan itu mati,
Ketika lihat ayat ini, ada ke-250 orang itu dimakan api sehingga mereka menjadi peringatan. Lihat kalimat ayat 11, saya ingin ini menjadi pemahaman yang penting buat kita. Kok masih ada Bani Korah? Kan Korahnya udah mati. Kakek buyutnya, nenek moyangnya, semuanya ditelan bapak ibunya nenek moyang. Mati, dikubur hidup-hidup sama Tuhan. Dijepit sama tanah, mati, ngeri saudara ya. Orang durjana terkutuk. Tapi lihat ayat 11, apa kata Alkitab yang disingkapkan buat kita tentang Bani Korah. Kok ada nama Bani Korah? Kan Korahnya udah mati. Nah kita lihat ketemu ayat ini 11. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, dan 3. Tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Kenapa tidak mati itu pertanyaannya. Ada pengen tahu kenapa anak-anak Korah tidak mati? Ada banyak alasan. Salah satunya bisa jadi anak-anak Korah waktu itu masih kecil. Nggak ngerti apa-apa. Nggak tahu apa-apa yang dibuat sama papa mamanya, bapak ibunya. Bapak ibunya, papa mamanya berontak sama Tuhan. Berontak sama Musa, menentang Tuhan. Nggak suka gitu pada rencana Tuhan. Nggak suka sama destininya Tuhan. Berontak, mempengaruhi 250 yang lain. Akibatnya dikubur sama Tuhan hidup, dihukum, dilaknat sama Tuhan. Sebuah pemberontakan, jangan dianggap remeh. Melawan Tuhan, jangan dianggap oh enggak apa-apa kok masih sehat, masih ada rezeki, ya masih bagus semua jalan, kerjaan masih bahagia-bahagia. Saya mau katakan setiap pemberontakan yang melawan Tuhan, ketidaktaatan, ketidaksetiaan sama Tuhan. Saya mau cuma bilang sama saudara, tinggal tunggu waktu, siap-siap. Laknat, hukuman pasti jatuh, pasti datang. Tuhan itu kalau istilah orang Jawa Gusti Mboten Sari, itu bener loh. Tuhan tuh nggak tidur. Setiap apapun yang dibuat orang, apalagi yang dibuat orang yang dicintainya, umatnya, mata Tuhan itu menjelajah di seluruh bumi. Anda tahu setiap yang kita lakukan, yang mulut kita katakan, tindakan kita, jangan dipikir Tuhan tidak tahu. Di tempat yang tersembunyi gak ada siapapun, dosa yang kita buat, pemberontakan kita buat, Tuhan melihat. Yang tersembunyi disingkapkan, dibuka lebar sampai semua tahu. Ini terbuka lebar, ini Korah itu nenek moyangnya Bani Korah itu semuanya tahu. Orang durjana, orang jahat, tapi anaknya gak ikut mati. Waktu itu masih kecil, gak ngerti apa-apa, atau sudah besar itu anak-anak. Bisa remaja, bisa pemuda. Tapi anak-anaknya gak mau ikut-ikutan papa mamahnya. Anak-anak Korah mungkin sudah besar. Tapi tidak mau terlibat dalam dosa pemberontakan papa mamanya. Makanya Alkitab tuliskan luar biasa. Tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Masih ada benih keturunannya. Makanya muncul. Tapi ingat ya. Ketika kita bicara Bani Korah, anak cucu generasi turunannya Korah, namanya adalah Bani Korah, generasinya Korah. Itu label orang durjana, itu cap yang namanya orang terkutuk, cap yang namanya pemberontak. Ini anaknya pemberontak, ini anaknya orang durjana, ini keturunannya orang jahat yang berontak sama Tuhan. Cap itu nempel, bagikan kutuk yang melengkat. Label itu nempel sama mereka, tidak enak. Kemanapun generasi keturunan Korah itu ada, orang akan mengutuk, orang berkata ini anaknya orang durjana. Sama dengan di dunia ini, kalau bapaknya korupsi sampai terkenal di mana-mana, tidak enak ya, cap itu akan nempel. Oh anaknya koruptor, di penjara bapaknya, itu nempel label. Dan itu reputasi hancur, harga diri hancur, kehormatan tidak ada. Minder, ketemu orang minder. Saya cuma mau kasih gambaran. Saudara, seperti itulah generasi keturunan dari Bani Korah. Label cap itu nempel. Ini anaknya orang durjana, pemberontak nenek moyangnya. Itu nempel sama mereka. Tapi luar biasa ya. Kemudian reputasinya berubah. Ketika generasi kita, bahkan generasi perjanjian lama zamannya Daud. Ketika menyebut nama Korah, mentereng itu nama. Orang sudah lupa bahwa bapak ibunya nenek moyangnya orang durjana. Orang sudah melupakan bapak ibunya nenek moyangnya orang jahat. Pemberontak melawan Tuhan. Itu hilang loh label.
Reputasinya Korah menjadi sangat terkenal sederajat dengan Daud sebagai seorang man of worship, penyembah Tuhan. Namanya mentereng sekelas Daud, level mazmurnya. Kalau di dunia ini namanya mentereng seperti Starbucks kopi. Itu kan mentereng tuh nama. Saya kasih gambaran seperti McDonald. Saya tidak di endorse ya, cuman ini ngomong cerita ini kan saudara ya. Tidak seperti KFC misalnya, atau seperti merek-merek dagang yang terkenal, top, keren, mentereng. Begitu dengar nama itu, wah ini memang top, memang enak, memang ramai. Saya cuma kasih analogi kepada saudara. Itu yang terjadi pada keturunan Bani Korah. Orang durjana nenek moyangnya, cap itu hilang loh. Jadi orang yang hebat. Tahukah Anda, dari generasi orang yang jahat durjana itu, nanti dari generasi ke-7 dari turunan Korah, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 turunan di bawah. Itu nanti di Israel lahir salah satu nabi besar perjanjian lama. Ada tahu siapa namanya? Nabi Samuel. Nabi Samuel itu nabi yang top. Salah satu nabi terbesar di perjanjian lama, bukan cuman Musa, bukan cuman Elia. Nama yang mentereng top seorang nabi perjanjian lama, salah satunya itu Samuel. Sangat dihormati sampai hari ini oleh suku bangsa Yahudi, orang Israel. Muncul Samuel. Nanti ada ingat gak peristiwa tentang Raja Daud? Ketika dikejar-kejar sama Saul, dia takut, dia capek, dia lelah jiwanya, membelot ke Filistin. Dikasih sama Raja Filistin tempat Raja Akhis ya, tempat yang namanya Siklak. Dan kita tahu, saya potong, Siklak satu kali dihancurkan sama orang Amalek. Di bumi hanguskan, harta mereka dirampok, istri, anak-anak, cucu mereka semuanya ditawan sama orang Amalek. Nanti yang ikut membebaskan sama Daud, ya itu membebaskan tawanan semua orang Israel melawan Amalek. Tidak ada yang luka, tidak ada yang baret, itu hebat loh. Jadi kalau yang ditawan 1000 kembali 1000, tidak ada yang lecet. Hartanya kembali semua, bahkan menjarah harta lebih banyak. Itu kan kalau seorang intelijen itu hebat banget gitu loh. Itu kalau ahli perang, wah jago banget perangnya. Menyelamatkan sampai nggak ada yang luka. Ditawan 1000 balik 1000, itu gambaran. Dan salah satu pahlawan perang yang ikut bersama Daud di Siklak mengalahkan Amalek, itu keturunannya dari Korah, Bani Korah. Orang-orang hebat, pahlawan-pahlawan hebat. Padahal nenek moyangnya orang durjana. Nah pertanyaannya, yang mengubah mereka jadi mentereng, cap terkutuk, cap label orang durjana, orang pelawan Tuhan, pemberontak, itu hilang loh. Kita jadi lupa tentang pemberontakannya. Begitu dengar nama Korah, wih seorang man of worship. Seorang penyembah pemuji Tuhan yang luar biasa. Pertanyaannya, apa yang mengubah kehidupan Bani Korah jadi orang-orang top? Masa depannya berubah. Kutuk jadi berkat. Iya kan? Masa depan yang buruk jadi masa depan yang mentereng luar biasa. Apa yang mengubah? Yang mengubah itu adalah penyembahan mereka yang mengubah nasib mereka. Salah satunya dari Bani Korah. Seorang yang dicinta Tuhan karena suka menyembah. Coba saya mau terangkan dengan waktu yang ada dari ayat-ayat yang ada. Mazmur 42, kita mulai di ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua saya baca ya. Perhatikan 1 dan 2 dikatakan begini. Untuk pemimpin biduan, dikatakan apa? Nyanyian pengajaran Bani Korah. Jelas ya alamatnya ya. Bahwa yang menaikkan Mazmur pujian ini bukan Daud. Kitab Mazmur gak selalu Daud, ada Bani Korah yang mentereng orang ini. Dikatakan apa? Mazmur pujian penyembahannya Korah. Lihat ayat yang kedua. Kalau boleh sama-sama kita baca dong ayat yang kedua. Supaya dapat sesuatu dari pernyataan firman disingkapkan buat kita. Ayat yang kedua sama-sama 2, 3. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Anda lihat Korah ini dari kalimatnya ini, dia mengatakan dirinya seperti rusa. Anda tahu rusa itu bukan binatang predator. Kalau Anda suka nonton film-film dokumenter apa ya, Animal Planet,
Semacam itulah saudara ya. Discovery Channel itu kan banyak ya film-film dalam dunia binatang yang memakan mangsa memangsa. Nah, rusa itu bukan pemangsa, bukan pemakan, dia yang dimakan, dia yang dimangsa. Ketemu singa dimakan, ketemu hyena dimakan. Nanti kalau dia minum di sungai yang berair, buaya yang makan lehernya dia, digigit dia. Ada pernah nonton itu kan? Jadi rusa ini bukan pemangsa, bukan predator. Dia yang dimangsa. Dia suka menjadi dessert, makanan yang enak buat singa. Kayak es krim gitu bagi buaya. Wah, seneng ketemu rusa. Rusa gak bisa melawan. Dia bukan predator, bukan binatang yang bisa melawan. Binatang yang lemah itu rusa. Kalau di daerah Afrika ada suka nonton film-film dokumenter semacam itu ya. Itu di sungai-sungai itu kan banyak buaya ya. Anda nangkep maksud saya ya. Anehnya rusa itu ya. Kalau dia sudah haus sama air sungai. Sungai yang dia datangi ya itu juga. Airnya sungai ya itu. Pertanyaannya, apakah rusa tidak tahu itu ada bahaya? Saya pikir dia punya otak juga ya rusa. Kayaknya dia tahu. Dia tahu ada pemangsa buaya di situ. Dia tahu sementara dia minum ada singa di semak-semak siap melompat menerkam dia. Dia tahu ada hyena, ada serigala. Ketika dia minum siap untuk dimangsa sama buaya dan sebagainya. Meskipun dia tahu dalam bahaya, ada bahaya. Tetapi itu gak bisa menawarkan hatinya dia, semangat geloranya dia untuk rindu tetap minum air sungai itu. Dan seringkali rusa itu dimangsanya bahayanya pada waktu dia minum itu di sungai itu. Meskipun bahaya tetap datang lagi, again dan lagi itu rusa. Yang saya mau coba gambarkan sama saudara, ketika Bani Korah tepatnya berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Seperti rusa. Dia ketika mencari air, meminum sungai yang berair di mana dia haus. Itu dia tempatkan diri seperti rusa. Aku ini lemah Tuhan. Karena dia sadar, aku ini rendah. Aku turunan orang durjana. Aku generasi keturunan orang yang terkutuk, orang yang jahanam, yang dihukum, dilaknat sama Tuhan. Ayat ini dalam artinya, dia menempatkan dirinya di bawah. Aku tidak ada apa-apanya, aku rendah, aku lemah, gak bisa apa-apa seperti rusa Tuhan. Tetapi meskipun aku lemah, gak ada daya, aku seperti rusa yang jiwaku merindukan sungai yang berair. Seperti itulah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Orang durjana, tahukah Anda kerinduannya kepada Tuhan? Untuk menghisap sungainya Tuhan, menghisap hadiratnya Tuhan lewat pujian penyembahan. Saya mau katakan tegas, ini kunci masa depan nasib yang buruk orang durjana. Diobah sama Tuhan, jadi mentereng top banget dia. Jangan meremehkan pujian penyembahan. Itu seperti air yang mengalir loh. Urapan itu dilepaskan. Saya pernah ajarkan tentang Yosafat ketika berperang melawan musuhnya. Bangsa Amon, Moab, Meonim. 3 bangsa besar melawan kerajaan Yehuda yang dipimpin sama Yosafat, sebuah kerajaan yang kecil. Dalam doa puasa beberapa lama yang lalu saya pernah ajarkan. Saudara, saya dorong saudara yang ibadah online, ikutilah doa puasa jam 5 sampai jam 6 lewat YouTube channel ini. Saya terus mengajarkan tentang doa kepada saudara. Salah satunya saya pernah lepaskan pengajaran tentang Yosafat. Sebuah kerajaan yang kecil kekuatannya bisa kalahkan 3 bangsa besar. Rahasia di mana kok bisa menang? Harusnya kalah 100%, tapi bisa menang loh. Harusnya mati, hidup. Itu dia gak pakai kekuatan senjata. Itu lawan Tuhan bikin begini. Mereka bisa gak kenal gitu. Mereka saling membunuh sampai mati berhamparan satu persatu. Bagaimana nasib mereka bisa berubah ya? Bagaimana harusnya kalah berubah jadi menang. Kutuk berubah jadi berkat. Terpuruk hancur bisa bangkit jaya luar biasa. Sakit bisa sembuh. Bagaimana caranya itu? Lewat pujian penyembahan. Mazmur 22 yang keempat katakan, Tuhan itu bertakhta di atas pujian umatnya.
tahta itu tempat duduknya Tuhan. Dia hadir. Itu yang disebut dengan hadirat Tuhan. Saya pernah ajarkan, hadirat Tuhan itu tidak kelihatan. Ketika dia hadir dengan tahtanya dan tahta kerajaannya, kita nggak lihat. Mungkin kita nggak rasa dia ada hari ini, ada mungkin nggak rasa dia hadir di rumahmu masing-masing. Dia datang mengunjungi dengan tahtanya, hadiratnya di rumahmu, engkau nggak lihat. Tapi nanti ketika hadiratnya mengalirkan urapan, urapan itu kelihatan. Kuasa, urapan, kekuatan Tuhan itu dilepaskan Tuhan. Itu ketika hadiratnya ada. Ada hadirat, ada urapan. Urapan itu kelihatan. Sakit jadi sembuh. Buntu jalanmu dibuka. Anda jangan remehkan pujian penyembahan. Makanya saya dorong ketika ada ibadah, masuklah dari mulai pujian penyembahan. Ikut menyembah. Karena di situ sungai urapan itu mengalir atas setiap kita. Ya, karena Tuhan menikmati pujianmu, penyembahanmu. Oh, dia lepaskan kuasa. Engkau yang sakit tidak mustahil engkau sembuh. Ya, bahkan yang lemah badanmu jadi kuat. Dari mana? Sumber pengurapan, Pak. Sungai pengurapannya dilepaskan sama saudara. Saya yakin sementara saya bicara pun urapannya memberikan kekuatan dilepaskan sama saudara. Kehadirannya malah Yosafat itu bisa menang loh. Jadi untuk membalikkan keadaan, memuji menyembah. Memuji menyembah. Jadi gini ya, ini waktunya rupanya sudah mau habis. Kan memang kalau ngomong hadirat Tuhan itu panjang rupanya. Belum apa-apa sudah mau jam segini, saya lanjutkan besok. Tapi saya mau kasih pesan begini. Setiap kita ketika menyembah Tuhan, memuji Tuhan, itu bagaikan kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dengarkan saya baik-baik pada bagian kata-kata ini. Setiap orang dalam pujian penyembahan ketika masuk dalam hadirat Tuhan, ketika dia menyembah berkata puji Tuhan, haleluya engkau baik. Bahkan lewat pujian penyembahan itu kan juga berisi apa ya? Kayak curhatan kita. Jadi pujian penyembahan itu enggak melulu berisi. Saya setuju sih dengan banyak pengajar praise and worship mengatakan pengagungan pujian. Ya memang. Tapi Anda lihat ya Mazmurnya Daud. Saya temukan begini. Mazmurnya Korah. Ya, Mazmurnya Salomo. Mazmurnya Musa. Itu bukan hanya bersifat pengagungan. Tapi juga bersifat curhat. Masalahnya, kesesakannya. Ayat ini pun curhat kan dia berkata. Memang dia mengagungkan Tuhan tapi ada curhatan masalahnya. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Ini kan pujian penyembahan. Boleh gak? Boleh. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Dia cerita sama Tuhan keadaannya. Dan saya mau katakan setiap orang dalam pujian penyembahannya masuk dalam hadirat Allah. Begitu dia selesai memuji, selesai menyembah, dia berkata amin. Setelah selesai masuk hadirat Allah, saya mau katakan hidupnya gak sama lagi loh. Hidupnya akan diubahkan sama Tuhan. Bahkan dari kisah Korah, saya mau lepaskan begini sama saudara. Dari pujian penyembahan Bani Korah, kita belajar begini. Bukan cuman orang memuji menyembah Tuhan seperti Korah. Itu yang diubahkan bukan hanya hidupnya sendiri. Bukan cuman si penyembahnya saja hidupnya diubah sama Tuhan. Bukan cuman si penyembah saja yang nasibnya diubah sama Tuhan. Kesehatannya diubah sama Tuhan. Tetapi sampai keturunan ilahinya dia. Bahkan benih ilahi keturunan yang belum dilahirkan. Keturunan generasi yang belum ada dalam kandungan. Yang kemudian nanti berapa puluh tahun akan dilahirkan. Itu mungkin cucu saudara, cicit saudara, anak saudara. Kalau Anda belum punya anak sekarang. Tapi kalau Anda suka memuji, menyembah. Itu orang-orang yang kita lahirkan, mau laki, mau perempuan kita. Kita kalau datang laki perempuan menyembah Tuhan. Itu yang diubah bukan cuma kita. Sampai generasi keturunan kita yang belum dilahirkan. Yang belum ada dalam kandungan kita. Kandungan saudara yang wanita maksudnya. Itu diubah sama Tuhan loh. Masa depannya diubah sama Tuhan. Itu melebihi kita. Contohnya siapa? Contohnya Bani Korah. Mentereng top namanya. Jadi kalau Anda ingin diubah sakit jadi sembuh. Tidak ada cara lain. Saya dorong saudara yang wanita-wanita muda yang sedang mengandung hari ini. Engkau sedang hamil mengandung jabang bayi anakmu dalam kandungan. Saya dorong gini. Suka memuji menyembah ya.
Suka mendengar puji-pujian lewat YouTube, puji-pujian penyembahan dalam ibadah seperti ini, ikuti. Karena pujian penyembahan bukan cuma mengubahkan hidupmu, anakmu dalam kandungan benih ilahi, itu nasibnya, masa depannya diubah sama Tuhan. Penyembahan bukan cuma mengubah kita si penyembah, sampai anak cucu kita loh, dahsyat loh penyembahan. Generasi kita diubah. Besok saya akan bicara sama saudara, Mazmurnya Korah itu banyak, 11 Mazmur yang dia tulis. Salah satunya, betapa ku mencintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Itu Mazmurnya Korah. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong sangat terbukti, kata Korah. Korah ini orang yang mengalami pertolongan Tuhan terbukti. Makanya gak heran di kalimat yang ke-6 terakhir, aku akan bersyukur lagi kepada Tuhan, lagi dan lagi dan lagi. Gak pernah bosan dia menyembah. Ayat yang terakhir saya baca lalu selesai. Lihat ayat yang ke-6. Besok pun saya coba terangkan lagi ini sama saudara. Ayat yang ke-6 sebagai penutup saja ya. Besok pun saya ulang karena belum selesai kita. Maka mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Tidak ada yang lain. Berharap kepada Allah. Sebab aku, lihat kalimat ini, akan bersyukur lagi, more lagi kepadanya penolongku dan Allahku. Kayak lagunya Pak Roni Daud Semyon jadi pembicara retreat kita nanti ya. More, 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 I want more, more, more. More we praise you. Memuji Tuhan lagi, memuji Tuhan lagi. Bersyukur lagi, lagi. Terus lagi. Hari ini memuji Tuhan, besok lagi memuji Tuhan, besok lagi memuji Tuhan. Bersyukur lagi. Kenapa Korah kok lagi bersyukur? Karena dia tahu pujian penyembahan itu yang mengubah hidupnya. Bila pujian penyembahan kita, Tuhan menikmati pujian penyembahan. Tidak adil saya katakan. Tegas ya, maafkan kata-katanya. Anda suka memperlakukan Tuhan tidak adil. Anda cuma mau menikmati Tuhan. Tapi Anda gak mau Tuhan menikmati pujian penyembahanmu. Oh, rindukan hidupmu dinikmati sama Tuhan. Penyembahan pujianmu dinikmati sama Tuhan. Memuji saudara. Dan tanpa sadar kita gak tahu. Tiba-tiba berubah hidupku. Yang rezekinya susah, oh lancar. Jobnya habis, ada lagi. Sakit jadi sembuh. Tidak tahu kita kapan dia. Tahu-tahu sakit kita diangkat sama Tuhan. Dia penyembuh, dia penolong. Dan pertolongan Tuhan sangat terbukti.